Baik, Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dengan Ibu Nurul, yaitu Ketua KPU dari Surakarta. Ibu Nurul? Ya Mas, selamat petang. Ya, selamat petang. Ibu Nurul, terkait dari pemilu ini dan secara media daring seperti itu, apakah ini memang dirasa atau dilakukan paslon dengan walaupun menjaga dengan protokol kesehatan, apakah dirasa bisa menyerap keluhan dari dan aspirasi dari masyarakat ini? Artinya paslon dituntut lebih kreatif dan ketakutan masyarakat terhadap pandemi ini bisa berkurang atau artinya bisa dicegah, bisa artinya di debat seandainya paslon ini kreatif dan membuktikan bahwa visi, misi, dan programnya ini memang bisa solutif atau memberikan solusi terhadap kondisi pandemi COVID-19 ini. Artinya kan masyarakat selama ini kan yang terjadi katanya mengalami ketakutan. Semua pihak sudah memberikan pendapat, sudah menilai bahwa pilkada sekarang ini tidak memberikan kenyamanan dan bisa menjadi menimbulkan klaster baru munculnya pandemi COVID-19 ini. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi para paslon supaya satu, membuktikan bahwa kampanye yang dilakukan itu benar-benar aman, benar-benar sehat. Kemudian juga kampanye yang dilakukan paslon itu juga tidak monoton, artinya tidak hanya jor-joran kaitannya dengan APK, tetapi juga sebaiknya jor-joran atau kompetisi dalam menyampaikan visi, misi, dan program. Baik, dan untuk tantangan dari KPU sendiri seperti apa, Bu, terkait dengan protokol kesehatan ini? Tantangan KPU adalah KPU tidak boleh bosan dan KPU harus memastikan baik itu di tingkat penyelenggara, jajaran KPU, kemudian PPK, PPS, sampai dengan nanti KPPS itu benar-benar melaksanakan protokol kesehatan. Ini tidak gampang, Mas. Misalnya saja kemarin ketika akan memulai verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Di situ disyaratkan verifikator itu harus sudah rapid test. Seandainya hasilnya reaktif maka harus diganti. Ini kan suatu aturan yang baru dan ada ketakutan dari calon verifikator ketika harus melaksanakan rapid test. Demikian juga pada saat perekrutan PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. Ini juga harus rapid test. Artinya ketika reaktif kami juga harus mengganti calon yang reaktif tersebut. Artinya kami butuh waktu yang cepat, dibutuhkan penyelenggara yang sehat, satu sisi penyelenggara yang harus juga sigap dan juga gesit ketika melaksanakan tahapan di tengah-tengah masyarakat yang dalam kondisi seperti ini. Apalagi kami juga sudah membahani, menyampaikan kepada teman-teman, memfasilitasi teman-teman ketika itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka kami tidak bosan-bosannya mengingatkan harus pakai masker, harus pakai pelindung wajah, harus pakai sarung tangan, membawa hand sanitizer setiap saat, dan juga pada saat laporan yang itu ada atau menimbulkan kerumunan dari penyelenggara, maka harus antri, harus jaga jarak. Ini kan juga tidak mudah. Itu di tingkatan penyelenggara. Kemudian di tingkatan paslon itu juga mereka harus bisa mengendalikan masa pendukungnya untuk tidak berduyun-duyun, untuk tidak berkerumun, di mana sebenarnya masa kampanye ini kan bisa dikatakan sebenarnya masa hura-hura, masa senang-senang bagi mereka. Tetapi bagaimana kita harus mengubah paradigma bahwa kampanye itu adalah hura-hura, tetapi mengubah menjadi bahwa kampanye itu adalah jor-joran bagaimana mewujudkan atau bisa mempresentasikan visi, misi, program yang kreatif dan solutif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Saya pikir mengubah
cara pandang paradigma ini tidak mudah, baik itu ke paslon, mungkin ke paslon masih mudah, tetapi paslon ke pendukungnya yang biasanya itu kumpul, kemudian ketika masanya banyak harus berkeliling kota, menggunakan kendaraan, kemudian berpawai, berkonvoi, ini kan tidak mudah untuk mengajak para paslon dan pendukungnya atau timnya ini untuk mengubah cara pandang yang sekarang harus duduk diam di rumah, kemudian harus istilahnya berakrab-akrab ria dengan model-model yang model daring, kemudian harus pakai internet, kemudian jaringannya harus stabil. Baik. Di Jawa Tengah ini terdapat kasus untuk per hari ini yaitu terdapat 21.930 yaitu, dan sembuh itu ada sekitar 15.574 dan meninggal itu terdapat 1.397. Nah, tentu total ini adalah mengalami peningkatan setiap harinya. Dari KPU sendiri, apakah sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti itu untuk menjadikan pilkada ini aman dengan protokol kesehatan seperti yang diingatkan oleh pemerintah seperti itu, Bu? Kami jelas komunikasi intensif dengan gugus tugas, selain kaitannya dengan bagaimana prosedur kami harus rapid test ataupun swab test ketika ada calon itu yang reaktif, itu kami lakukan secara intensif dengan gugus tugas. Kemudian setiap kali kami melaksanakan acara ataupun melakukan misalnya ada kedatangan, kebetulan kota Surakarta ini kan luar biasa untuk kunjungan dan yang lainnya, terpaksa kami kalau daerah yang misalnya Surabaya, kami sudah beberapa kali menolak kunjungan kerja dari DPRD provinsi misalnya. Selain kami sudah konsultasi dengan gugus tugas, kami sendiri juga harus tegas ketika memang media daring ataupun konsultasi ataupun kunjungan kerja bisa dilakukan secara online. Maka itu yang kami tempuh terlebih dahulu. Ini tidak mudah karena ketika gugus tugas monggo silahkan sepanjang protokol kesehatan bisa dilakukan, tetapi kalau itu membahayakan kami misalnya karena harus menghadirkan beberapa pihak, kadang bahkan ada rencana mau ada acara Rakornas seluruh Indonesia di Surakarta, kami juga tegas, mohon maaf berdasarkan rekomendasi dari gugus tugas kami tidak bisa melaksanakan. Artinya dibutuhkan keberanian dan ketegasan dari kami selaku penyelenggara supaya protokol kesehatan ini benar-benar dilaksanakan. Kami tidak mau penyelenggara di jajaran kami itu menjadi dalam tanda petik dikorbankan hanya karena mungkin ini dari karena dari pusat atau karena dari provinsi, sedangkan kami tingkatannya kabupaten kota. Ini yang membutuhkan keberanian. Saya pikir itu, Mas, sepanjang kita itu bisa memastikan jajaran kami penyelenggara, kami yang utama adalah itu jangan sampai penyelenggara ini menjadi yang kami tekankan klaster korban lah, bisa dikatakan korban karena berinteraksi dengan banyak pihak pada saat melaksanakan tahapan. Oke, Bu, pertanyaan terakhir, Bu, mungkin dijawab singkat saja. Bagaimana KPU sendiri untuk minta setiap pasangan calon untuk membantu menyebarkan seruan patuh protokol kesehatan demi keberlangsungan Pilkada 2020 ini, Bu? Artinya ini harus dimasukkan dalam programnya. Kebetulan sudah kami sampaikan, bahkan kami informasikan ketika ada peraturan KPU nomor 6 tahun 2020, di salah satu materi debat itu terkait dengan pencegahan COVID-19. Maka silahkan membuat program di masa kampanye, kemudian nanti pada saat debat silahkan beradu terkait dengan program yang bisa menjadi solusi pandemi COVID-19. Baik, Ibu, kewajiban adanya protokol kesehatan ini di saat pilkada ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk setiap pasangan calon untuk kampanye pemutus mata rantai penyebaran virus corona. Baik, dan Ibu terima kasih atas kesempatannya untuk sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa.